Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalamun ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allahumma innaka antal azizul kabir wa nahnu ibaduka dzalilul ta'if. Allahumma sakhkhir lana amrana kama sakharta fir'auna Musa wa layyinna quluban nas kama layyinal hadida li Dauda anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan rahmat yang Allah berikan kepada kita bersama, sehingganya telah selesai kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh amalan rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik hendaknya, amin ya rabbal alamin. Salawat sertakan salam tabasan-basannya kita hadiahkan untuk arwah junjungan umat sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sama-sama kita muliakan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, imam khatib dalam negeri ini, imam serta datuk-datuknya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang tafsir Jalalain atau tafsir Jalalain, terjemahannya insyaallah, yang mana kita akan mengkaji insyaallah tiap subuh. Kita akan mulai dari surah Al-Baqarah. Ayat demi ayat akan kita bacakan. Surat Al-Baqarah yang turun di Madinah 286 ayat, kecuali ayat 281 turun di Mina sewaktu haji wada. Perpisahan haji perpisahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Tidak ada satupun orang yang bisa mengartikan maksudnya Alif Lam Mim. Tujuannya untuk apa? Ada sebagian ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat, ayat yang tidak bisa diartikan. Ini untuk menanda sebagai bahwasanya kita manusia ini punya kekurangan. Sebagai ada ayat ini bisa diterjemahkan, ada juga yang tidak bisa diterjemahkan, untuk membuktikan bahwasanya sesempurna-sempurna manusia mempunyai kekurangan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad, dzalikal, demikian kitab, la raiba, tidak ada keraguan, la raiba fihi. Tidak boleh awak ragu sedikit pun kepada ayat suci Al-Quran. Kalau ada sedikit saja rasa tidak percaya atau ragu kepada Al-Quran, berarti kita ragu kepada kalam Allah, berarti kita ragu kepada Allah, berarti kita ragu kepada Sang Pencipta. Tidak boleh yakin kita dengan ayat, dari ayat, semua ayat 6.666 ayat, maka kita yakini semua itu. Tidak boleh ragu satu ayat pun. Kalau kita ragu kepada satu ayat pun, maka kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab dari itu kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Contoh, kita percaya kepada surat Al-Ikhlas, tapi kita tidak yakin dengan surat An-Nas, maka ada keraguan. Jangankan satu surat, satu potong ayat saja kita ragu kepada ayat Al-Quran, maka dikeragukan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitunya orang-orang
mencari yang ada usaha. Ada usahanya untuk menjadi takwa. Tapi kalau tidak ada usaha untuk bertakwa dong, maka tidak bisa mendapatkan takwa. Sebab takwa itu harus diusahakan. Tidak bisa tidak diusahakan. Amuanya wak menanti di rumah-rumah. Tidak awak tanpa wak kunjungi majelis-majelis, tanpa wak pergi ke masjid. Tak akan ambo tunggu hidayah silah dari Allah. Aku tunggu hidayah sajalah dari Allah. Tidak bisa. Harus ada upaya untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Model bapak-bapak dan ibu-ibu kini yang datang kan berupaya untuk mendapatkan ketakwaan. Setiap ayat, setiap ibadah la'allakum tattaqun. Gunanya supaya kita bertakwa. Kita sholat supaya bertakwa. Kita puasa supaya bertakwa. Kita haji supaya bertakwa. Kita zakat supaya bertakwa. Takwa itu tidak bisa datang dengan sendirinya, harus diupayakan dan diusahakan. Kemudian siapa orang-orang yang bertakwa setelah diusahakan, setelah dicari ke masjid, dicari ke majelis-majelis ilmu, dicari kepada guru-guru, kepada habib-habib. Setelah itu siapa orang yang bertakwa dikategorikan bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Allah gaib, malaikat gaib, apalagi akhirat gaib, alam barzah gaib, tidak nampak. Jadi awak harus yakin dengan itu. Kalau seandainya awak tidak yakin dengan Allah, tidak yakin dengan hari kiamat, tidak yakin dengan surga, tidak yakin dengan neraka, tidak yakin dengan alam barzah, maka kita belum dikategorikan orang yang bertakwa. Kemudian wa yuqimunas shalah. Setelah ini bertakwa, setelahnya yakini yang gaib, makanya dirikan salat. Tahunya ada hari kiamat, tahunya ada surga, tahunya ada neraka, harusnya kerjakan salat. Tapi nya ke nerakanya salat, nionya ke surganya salat, takwinnya kepada Allahnya salat. Bohong, mustahil. Ada orang yang mengatakan takut kepada neraka tapi tak salat, takut kepada Allah tapi nya tak ibadah, takutnya kepada Allah tapi nya tak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bohong orangnya. Bara banyaknya orang yang mengecewakan, kalau masalah iman jangan ditanya oleh. Tapi pernah Pak salat subuh? Enggak pernah. Bohong berartinya. Kalau diyakini seperti itu, maka seiringnya takwa harus diiringi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita yakin dengan yang gaib, kita melaksanakan salat perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan apabila dan sebagian daripada rezeki yang diberikan oleh Allah, yang kami berikan, kata Allah, maka yunfikun, nyo infakkannya. Dapatnya harta, nyo infakkannya. Dapat sebagian harta, nyo infak. Maaf Bapak Ibu. Bapak Ibu punya uang 1.000 rupiah, dapat rezeki 1.000 rupiah, ada 250 hak orang lain di dalamnya. Itu bukan hak kita semua Bapak Ibu. 1.000 yang kita dapatkan, ada hak orang lain 250, maka berikan. Bukan berarti yang kita miliki itu semuanya punya kita, tidak Bapak Ibu. Bisa jadi kita sebagai penyalur untuk orang. Ibaratnya kita sebagai paralon yang menyalurkan air ke tempat lain. Jadi kalau kita beriman, kalau kita bertakwa, sudah kita dirikan sholat, kita mendapatkan rezeki, maka kita infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di ayat yang lain menyatakan, barang siapa yang menginfakkan bukan berkurang, tapi bal yazdad, dia akan bertambah. Baik bertambah di dunia ataupun bertambah di akhirat. Tabungan untuk awak. Jadi jangan ragu awak. Kalau disuruh di ayat berinfak, infak awak, yakin awak dengan infak awak itu.
Kalau disuruh di ayat awak untuk sholat, yakin awak dengan sholat awak itu. Kalau disuruh di ayat untuk beriman, maka yakin dengan iman yang awak kerjakan itu. Tidak boleh awak ragu sedikit pun dah. Kalau seandainya awak ragu, maka dikeragukan keimanan awak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurangnya mohon maaf sebesar-besarnya. InsyaAllah kita akan lanjutkan esok. Kalau ada umur yang panjang, waktu yang panjang, kemudian umur yang panjang, InsyaAllah kita akan bertemu. Badan sehat, iman takwa. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.